Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Serafi Madani dengan NIM 21114254 21114254. Eh, Kali ini saya akan membahas sesuatu, yaitu tentang kepemimpinan. Dalam hal ini kepemimpinan diri di suatu instansi, itu mungkin bisa dikatakan kepemimpinan formal ya. Nah, eh, ada beberapa pengalaman saya selama 21 tahun saya ada di dunia. Selama 21 tahun saya ada di dunia, ada beberapa pengalaman tentang memimpin suatu organisasi. Eh, Mungkin tidak cukup banyak sebanyak orang lain, namun rasa-rasanya saya cukup bisa membanggakan itu pada diri saya sebagai self reward atau apa itu bentuknya. Nah, eh, dulu ada 2 kali saya memimpin suatu organisasi. Yang pertama adalah memimpin organisasi daerah atau kumpulan kumpulan siswa-siswa yang berasal dari satu daerah yang sama, di mana saya dulu memimpin organisasi tersebut selama 1 tahun dan mempunyai lika-liku pengalaman tersendiri, di mana waktu itu tidak cukup banyak siswa-siswa atau siswa-siswa yang berasal dari satu daerah yang sama dengan saya. Kita inisialkan dengan kota A, begitu saja. Kita inisialkan dengan kota A. Itu tidak cukup banyak. Nah, dengan minimnya SDM dan minimnya juga siswa yang berminat dalam organisasi, juga akhirnya membuat kesulitan tersendiri. Mungkin hampir menimbulkan konflik. Sebenarnya lebih dikatakan konflik internal di dalam diri saya dan konflik internal antar pengurus, begitu waktu itu. Jadi waktu itu saya mempunyai keinginan untuk bagaimana caranya memajukan organisasi ini, namun tidak menemui kesepakatan atau kesepahaman dengan pengurus yang lain, yang akhirnya menimbulkan suatu konflik antar pengurus, di mana waktu itu saya hampir berkonflik cukup panjang dengan wakil saya mengenai langkah apa yang tepat untuk kemudian bisa memajukan organisasi ini. Nah, dari konflik antar pengurus itulah akhirnya muncul konflik internal dalam diri saya, yang mana saya cukup bimbang atau cukup kebingungan langkah apa yang kemudian bisa menjadi langkah tepat untuk meredakan konflik, lalu menyelesaikan problem-problem yang ada, lalu memajukan organisasi ini. Ya mungkin dalam peribahasa bisa dikatakan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, mungkin seperti itu. Nah, akhirnya pada waktu itu tidak ada solusi yang konkret, tidak ada solusi yang lebih baik dilakukan selain menurunkan ego masing-masing. Pada waktu itu saya juga egoisme saya sendiri cukup tinggi, begitu juga wakil saya. Pada akhirnya waktu itu saya akhirnya duduk bersama atau kemudian musyawarah berdiskusi bareng dengan wakil saya dan pengurus-pengurus yang lain, bagaimana langkah yang tepat. Akhirnya kami dengan kepala dingin menurunkan ego masing-masing, akhirnya kita dapat menentukan langkah dan solusi yang pas tanpa adanya perpecahan di dalam sana. Nah, yang kedua, saya sekarang sedang menjadi sebuah ketua di suatu organisasi yang mana berisikan mahasiswa yang mana jangkauan dan tingkatan pemikirannya tentu lebih luas dan lebih tinggi daripada organisasi sebelumnya, yang mana waktu itu hanya sekumpulan anak-anak SMK. Nah, tidak cukup banyak konflik yang terjadi, cuman saya menjadi ketua ini cukup ditinggali oleh berbagai banyak pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan yang ditinggalkan oleh kepengurusan sebelum saya. Cukup menjadi suatu kesulitan, apalagi tidak banyak yang
bisa meluangkan waktunya dalam di antara pengurus-pengurus saya tidak banyak yang bisa meluangkan waktunya untuk kemudian benar-benar full 100% fokus untuk mengurusi dan menyelesaikan bagaimana masalah-masalah ini diselesaikan. Dan itu cukup panjang, akhirnya kemudian merambat kemana. Sampai sekarang pun kami belum menemukan solusi yang tepat, padahal sudah hampir setahun. Namun tidak jadi mengapa bagi saya, karena solusi yang tepat akan datang pada waktu yang tepat. Oke. Keputusan penting yang saya ambil waktu itu dalam 2 organisasi ini, ada satu keputusan penting di mana mungkin bagi beberapa orang tidak terlalu penting, namun bagi saya sendiri itu sangat penting. Bagaimana seorang pemimpin itu harus dapat kemudian menurunkan egonya, menurunkan kekeras kepalaannya untuk kepentingan bersama. Jadi saya dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa seorang pemimpin itu tidaklah mereka yang keras kepala, tidaklah mereka yang selalu memaksakan kehendaknya, namun adalah mereka yang dapat menurunkan egoismenya, mereka yang dapat meluluhkan kekeras kepalaannya untuk kemudian berunding bersama dengan anggota-anggota yang ada di organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama. Cukup banyak pelajaran penting di situ bagi saya, bagi seorang pemimpin, dan itu juga menjadi salah satu pembentuk saya sekarang, bagaimana cara meredam egoisme. Nah, keempat, pertanggungjawaban saya dalam kepemimpinan tersebut. Sebenarnya di 2 organisasi tersebut tidaklah cukup banyak yang dapat saya bertanggungjawabkan selain kinerja saya dan tentu pendekatan secara kultural kepada anggota-anggota saya. Saya memang tidak terlalu sering untuk kemudian mengadakan kegiatan yang bersifat formal, karena bagi saya kegiatan formal atau pendekatan secara formal itu hanyalah sebagai pelengkap. Nah, pada yang menjadi intinya adalah pendekatan secara kultural, baik itu melalui komunikasi secara tatap muka, berkumpul, bertemu, berinteraksi, maupun via media sosial di tengah era kemajuan teknologi. Nah, saya selalu berusaha untuk mempertanggungjawabkan itu. Setidaknya saya selalu beranggapan bahwa ketika program-program rancanganmu itu gagal, setidaknya kamu tidak gagal dalam mendekati para anggotamu dan mempererat tali persaudaraan dengan anggotamu. Saya selalu memegang kata-kata itu dari dulu. Mungkin pertanggungjawaban saya lebih pada bentuk kultural atau mungkin pendekatan secara sosial gitu, daripada pendekatan secara berbau kegiatan-kegiatan formal seperti itu. Nah, motivasi, reward, and punishment, apakah ada? Jujur saya kurang begitu menyukai konsep reward and punishment, karena bagi saya memang tidak terlalu suka dalam punishment. Soalnya ya, saya tidak akan kemudian memberi hukuman tanpa ada alasan yang kuat dan alasan yang begitu valid dan konkret untuk kemudian saya menjatuhkan hukuman tersebut. Selama diri saya masih mentolerir kesalahan itu, maka saya akan cukup menegurnya saja dan tidak akan. Begitu juga dengan reward, saya tidak akan terlalu banyak reward selain ke bentuk kata-kata, karena tidak ada reward yang paling lebih wah daripada kata-kata atau ucapan penyemangat. Untuk reward bentuk lain,
saya sendiri lebih suka untuk memberikan hal itu ketika kinerja dari bawahan-bawahan saya atau anggota-anggota saya itu dapat melebihi ekspektasi saya dan benar-benar memuaskan. Itu akan dapat reward tersendiri dari saya. Nah, bagi generasi muda dan transformasi kepemimpinan, kepemimpinan saat ini, misi saya saat ini adalah membawa bagaimana kepemimpinan saat ini perlu untuk kemudian berubah atau bertransformasi menjadi kepemimpinan yang dapat diterima oleh semua kalangan, baik itu kalangan muda maupun kalangan tua, baik generasi muda, milenial maupun generasi yang sudah berpengalaman. Saya tidak menggunakan kata tua ya. Lalu, karena dalam hal ini juga berhubungan dengan generasi muda dan mengingat negara kita sedang mendapat bonus demografi, maka seharusnya generasi muda itu adalah menjadi suatu concern tersendiri atau menjadi perhatian tersendiri dalam kepemimpinan saat ini. Akan lebih menggunakan banyak kata kolaborasi daripada instruksi, akan lebih menggunakan banyak kata koordinasi dan komunikasi daripada arahan. Karena dan juga selain itu juga akan lebih banyak menganggap sebagai partner kerja daripada seorang bawahan. Karena generasi muda saat ini dalam kacamata saya cukup jiwa-jiwa yang generasi yang cukup cukup liar gitu. Dalam kata kutip liar, karena tidak terlalu suka diatur, tidak terlalu suka dengan aturan, dan ingin bekerja sesuai kebiasaan dan bagaimana dia bekerja sesuka dan bekerja sesuai nyamannya dia, begitu mungkin. Nah, itu yang perlu menjadi suatu concern tersendiri, bagaimana kepemimpinan saat ini untuk kemudian mengkolaborasikan antara generasi muda yang meluap-luap semangatnya, kreativitasnya, imajinasinya, kreasinya dengan berbagai kepemimpinan yang ada. Nah, mungkin itu saja dari saya, Asrafi Madani, 21114254. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.